Halo Polo, jangan lupa sandalan, yang belum sandalan, sandalan dulu. Kebetulan hari ini kita nggak jualan sendal ya, kita lagi liburan dulu. Kita lagi berkunjung ke rumah orang tua nih. Sekalian kita kasih inspirasi nih, kebetulan orang tua kita di rumah itu jualan sembako. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar channel kita bisa makin berkembang, oke? Nah, ini dia inspirasi buat teman-teman yang mau jualan tapi modalnya kecil, bisa jadi inspirasi ya. Bagi yang rumahnya dekat pemukiman, padat penduduk atau di dekat pinggir jalan raya ya, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang pengen berwirausaha dengan modal kecil. Nah, biasanya ini kalau buka warung-warung sembako kayak gini nih modalnya tidak terlalu banyak ya. Yang penting kita ada tempat buat buka. Nah, kita cuman bisa apa ya, nyiapin tempat-tempatnya. Nih kalau teman-teman yang baru mau mulai usaha tapi modalnya kecil, belum bisa beli ini apa, lemari etalase, ini bisa pakai model lemari kayak gini nih, rak-rak kayu. Jadi bisa apa namanya, meminimalisir dana ya. Ini bisa bikin sendiri, ini kita beli di material pakai papan, kita rangkai-rangkai gini. Kalau enggak nih model-model gini nih. Nah, yang penting kita punya rak-rak gininya itu bisa ini buat jualan. Nah bang, ini kan modalnya banyak nih kalau udah banyak gini nih. Nah, ini nih, tenang nih. Biasanya kalau di warung-warung sembako kayak gini, nggak semua kita modal dari kita ya. Biasanya tuh ada sales-sales yang menawarkan barang dagangannya. Kalau di tempat kita ini, di tempat emak saya ini, biasanya ada sales-sales yang nawarin nih kayak macam lem-lem gini, terus kayak kopi-kopi gini. Biasanya sistemnya itu nitip. Jadi kita bayar setelah barang laku. Jadi kita dititipin barang-barangnya, kalau udah laku baru kita bayar. Nah, kayak kayak gini nih. Ini model rak-rak kayu biasa ya. Jadi modalnya ntar nggak bengkak. Yang penting kita ada rak-raknya gini, kita buka, itu biasanya ntar ada sales yang datang, dia titipin barang-barangnya. Nih kayak gini, kayak rokok-rokok ini biasanya sales ini yang nitip. Jadi kita bayar setelah barangnya laku baru kita bayar. Jadi modalnya nggak terlalu banyak. Kecuali kalau yang jajan-jajan kayak gini ya. Kalau yang renceng-renceng gini kita beli dulu modal awal ini. Tapi kalau yang model-model kayak, nah ini rokok, terus kayak nih lampu-lampu ini biasanya dititip sama sales-sales ini. Ntar ada sales-sales keliling. Nah, kayak seperti yang di samping ini gas, gas juga biasanya ada sales yang nitipin, tapi tergantung di tempat teman-teman jualan ya. Ini tidak berlaku untuk semua wilayah. Tergantung teman-teman jualannya di mana. Nah, ini juga ada mainan-mainan gini juga sama ini. Ini sales semua yang nitipin. Nah, buat tokonya apa warungnya tuh nggak harus kayak warung ini ya. Ini mak saya juga jualan cuma di ruangan aja, di ruangan rumah. Nah, ini ruang tengah kita nih. Ini sebelahnya langsung warung. Nah, ini nggak ada ini apa ya, rolling doornya. Ini cuma modelnya ruangan biasa. Cuma kita bikin model warung, isinya warung nih. Nah, ini modalnya juga tidak terlalu banyak nih buat teman-teman ya yang pengen usaha sembako di rumah dengan modal kecil. Ya kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Yang penting kita ada modal tatakan aja lemari, kita bikin rak-rak aja dari kayu dulu. Kalau belum bisa beli rak-rak dari besi atau etalase kaca, ini bisa pakai kayu dulu. Nah, buat modalnya kita isi sedikit aja, ntar juga ada sales yang datang ke rumah yang biasanya tuh nitip-nitipin ini barang dagangannya ya. Ini kita lihat dari tampak depannya ya.
modelnya itu emang biasa, rumah biasa, bukan model-model toko. Jadi emang sederhana banget ini dari tampak depan cuma modelnya gini aja ini. Kayak rumah biasa, cuma jendela kita buka. Nah, tapi orang-orang udah pada tahu sih kalau orang tua saya emang jualan. Nah, ini nggak ada model-model tokonya. Nah, buat teman-teman yang bingung ini, kalau rumahnya dekat pemukiman padat penduduk atau dekat-dekat sekolah, dekat pinggir jalan raya, bisa ini. Ini kebetulan orang tua saya di depan ini ya, pinggir jalan raya ini, di kampung. Tapi lumayan ini. Nah, cuma sederhana gini, tapi lumayan nih omsetnya nih. Nah, lengkap sedikit-sedikit, asal lengkap, nggak stok nggak terlalu banyak, cuma serba ada gitu. Apa yang diperlukan sama orang-orang tetangga sekitar itu ada. Kayak nih, ntar kita masuk lagi ya, kita lihat nih dagangannya ada apa aja nih. Nah, yang ini khusus buat roti-roti, ini juga ciki-ciki nih, jajan-jajan anak-anak. Ini bagian atasnya juga. Nah, ini juga ada pensil nih buat ya peralatan sekolah. Nih buat nih kalau jajan-jajan gini nih biasanya sales juga, ini titipan dari sales juga. Ada permen, ada susu. Ini macam-macam lah ya. Ya, dari hand body, ada tisu, ada apa lagi tuh, ada minyak urut. Di sini alhamdulillah lengkap ya. Walaupun nggak terlalu banyak, tapi isinya lengkap. Ini juga semua ya, kebanyakan separuh dari dagangan ini titipan. Jadi nggak sepenuhnya punya kita. Jadi kita biasanya jualin dulu dari sales, ntar laku baru kita bayar ke salesnya. Juga nih ada kopi, ada sendal nih, sendal jepit, model-model jepit. Ini ada bumbu dapur. Ini timbangannya juga timbangan jadul ini. Timbangannya masih model besi yang lama, tapi fungsinya masih berfungsi, jadi nggak apa-apa. Ini ada cobek, terus ini rokok, ini gula kita kasih di toples. Ini udah sedikit, belum ngambil lagi biar nggak dimakan semut. Ini ada obat-obatan, segala jenis obat toko ya, khusus yang di toko-toko, bukan yang obat-obat di apotek. Ini ada lagi apa nih, minyak goreng. Ini yang plastikan, kalau di tempat saya namanya minyak goreng curah ini ya, yang harga ekonomis. Harganya murah karena bungkusannya sangat sederhana ya, cuma diikat. Nah, ini ada apa lagi nih, ada telur ayam di plus. Nah, kalau ini minyak yang ya yang botolan. Ini ada kecap, ini susu banyak nih. Nah, ini di laci bawahnya lumayan lengkap, jadi sedikit tapi varian ininya banyak, nggak terlalu banyak stok. Yang penting laku aja, nggak terlalu banyak stoknya, yang penting lengkap. Jadi modalnya nggak terlalu banyak. Ini bagi teman-teman yang emang modalnya masih kecil, kalau mau ngambil stok jangan terlalu banyak, jadi stoknya sedikit aja, yang penting lengkap. Jadi jangan terpaku sama stok banyak, yang penting stoknya lengkap aja, sedikit-sedikit, yang penting lengkap. Misalkan nih kayak minuman sereal gini ya, serenceng, terus ininya serenceng gitu, jangan di double jadi isinya ntar banyak. Kalau stoknya terlalu banyak, ntar ininya model-model apa ya, jualannya jadi nggak banyak varian modelnya.
Oke, nah semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau usaha dengan modal kecil. Nggak usah gengsi, nggak usah malu ya. Kalau emang kita ada niat buat usaha, nggak perlu bukanya kayak toko gitu. Kalau emang kita modalnya belum banyak, bisa buka di rumah kayak gini aja bisa. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita bikin toko tawa pintu rolling door gitu. Bisa bisa di ruangan biasa juga bisa, yang penting ininya lengkap apa ya, barang yang kita jual itu lengkap, pasti pelanggan datang. Ini bisa jadi contoh ya, ini di ruang biasa, ini di ruang rumah biasa ini. Nah, ini langsung di rumah, gak di toko-toko ini. Jadi tadi udah kita liatin dari tampak depan juga nggak ada modal toko-tokonya ya. Ini cuma rumah biasa. Yang penting ada keniatan, ada kemauan ya, pasti ini pasti ada jalan. Oke, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di lain waktu lagi.